Hai Libra, kita langsung aja ya untuk prediksi 2025 untuk Libra. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai, dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Libra, tapi juga nonton moon sign untuk melihat sisi emosional kalian di tahun 2025 dan juga rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa sih yang benar-benar terjadi untuk Libra secara fisik di realitas ini gitu. Oke, dicek ya. Gue langsung pakai ini buka apa namanya, literally witches oracle card. Apa yang Libra perlu ketahui. Volcano. Kok kebalik? Yumiko Kutakashi, transformasi. Kebalik. In reverse. Kayaknya gue yang baca kebalik. Maaf ya, nggak ada maksud. Berarti ini nggak kebalik. Transformasi. Cauldron, kuali, chicken, Anna Carson, Anne Carson, the intellect. Mungkin ini tadi vulkanonya kebalik aturannya ya, karena guanya yang ngambil kebalik. Tapi anyway, anggap aja nggak kebalik. Jadi ini masalah 3 bulan pertama mungkin ada yang meledak-ledak ya kan, ada yang istilahnya blow up, ada yang pecah. Something is happen. Ini energi Mars nih. Mars yang balik ke Cancer ya kan. Di bulan, jadi kan Marsnya masih retrograde, dia di Leo, ya kan sangat ekspresif kan, tapi nanti dia balik ke Cancer yang jadi yang impulsif lagi sampai di bulan Februari dia baru direct di Cancer, dan sampai bulan Maret sepenuhnya dia masih di Cancer, baru nanti bulan April dia pindah ke Leo maju ya kan. Dan di bulan April ya, bulan April sampai bulan Juni, ini ada transformasi nih, ada perubahan, ada pembaruan ya. Ini energi Pluto, kalau Plutonya ada di Aquarius ya kan? Sedangkan untuk Libra ini masalah di rumah ya. Bukan, ini masalah anak mungkin ya, atau masalah hobi. Anyway, di bulan Juli sampai September dapat cauldron, kuali. Ini saatnya memanifestasikan ya, menciptakan. Ada yang mau masak-masak loh. Dan 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember, dapat chicken, geprek. Enggak, ini maksudnya awakening ya, kesadaran baru ya, adanya kesadaran, awareness, new awareness itu, ada kesadaran baru. Dan secara overall tema kalian di tahun 2025 adalah be the intellect ya, intelijen, yang smart, yang pintar. Oke. Kita lanjut ya, kita lihat secara kontekstual apa sih yang terjadi dengan Lucky Tarot. Petunjuk untuk Libra dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2024. Apa yang terjadi untuk Libra ketahui
Petunjuk untuk Libra ketahui dengan 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025. Apa yang terjadi untuk Libra? The Chariot and the Empress. The Chariot yang pertama Januari, Februari The Empress, Maret The Star, April Strength, May Justice, Juni The Moon, Juli The Wheel of Fortune, Agustus The Hangman, September The Tower, Oktober The High Priestess, November The World, Desember Judgment, Under the Deck The Temperance. So Januari buat Libra ya, kalian dapat The Chariot. Ini energinya Cancer. Kan tadi udah dijelasin ya, apa namanya, Mars mundur ke Cancer tanggal 6 ya. Artinya buat kalian itu mungkin kalian sangat emosional ya, sangat emosional, tapi kalian pendem. Kalian pendem, dan ini masalah status, masalah pekerjaan, masalah reputasi, masalah visi jangka panjang kalian ke depannya ya. Itu kalian istilahnya gitu. Coba memendam dalam diam ya. Karena ya balik seperti yang pernah gue jelasin juga, Mars itu kan api ya. Dia masuk ke Cancer yang sangat emosional. Cancer itu air, jadi dia nggak nyaman kan. Jadi sangat-sangat impulsif dan emosional. Ya, jadi sesuai kan. Ya, jadi mungkin kalian akan coba terus maju. Ya, kalian mencoba untuk menguasai dan mengendalikan diri kalian. Ya, dan coba terus maju dalam diam, menahan semua sisi emosional kalian sendiri itu. Dan yang paling penting di tanggal 11 Januari ya, itu ada kejadian yang namanya pergeseran lunar nodes. Lunar nodes itu selama 1,5 tahun ini ya, ada di aksis Aries dan Libra ya. Lunar nodes, North nodes dan South nodes. Selama 1,5 tahun terakhir ini, North Nodes-nya ada di Aries, dan North Nodes itu adalah fokus kita ke depannya selama 1,5 tahun, dan South Nodes itu kayak ekornya ular, sedangkan North Nodes itu kepalanya. South Nodes itu adalah apa yang kita pahami dan kita ngelotok akan gitu. Yang kadang-kadang apa yang kita pahami ini itu yang membatasi kita untuk bisa mencapai ke ular gitu, ke kepala ularnya. Jadi itu yang menghalangi kita untuk mencapai fokus kita, karena pemahaman kita itu gitu. Jadi kadang di sini di South Nodes itu adalah apa yang perlu kita tinggalkan gitu. Nah, kalau 1,5 tahun ini ada di aksisnya Aries dan Libra, buat Libra itu adalah jadi tentang jati diri yang kalian selama ini kalian pahami tentang diri kalian sendiri, mungkin ada yang harus dirubah gitu kan. Dan fokus kalian selama 1,5 tahun ini adalah relationship atau partnership ya, entah itu personal ataupun itu profesional ya. Jadi selama 1,5 tahun di Aries Libra ini ada pergeseran tentang jati diri kalian. Bukan jati diri, lebih ke bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, bagaimana kalian ingin dinilai, bagaimana kalian ingin dikenal. Itu yang ada pergeseran selama 1,5 tahun terakhir ini. Dan di Januari ini dia akan bergeser ke aksisnya Pisces dan Virgo, yaitu
fokus kalian di 1,5 tahun ke depan adalah dalam kesehari-harian, ya, dalam kesehari-harian kalian. Yes, dalam kesehari-harian. Dalam kesehari-harian dan bagaimana kalian melayani atau kebiasaan-kebiasaan kalian, ya. Bagaimana ya kesehatan juga, penyakit mungkin ya. Dan sisi emosional kalian. Jadi fokus kalian ke situ. Karena di situ ada Piscesnya kalian, ya. Sedangkan South Nodes-nya adalah hal-hal yang sifatnya spiritual, karena Virgo-nya itu ada di rumah ke-12-nya si Libra, yaitu tentang karma, alam bawah sadar, spiritual, hal-hal sifatnya yang buruk, kegelapan, ketidaktahuan, ketidakjelasan, ya. Jadi fokus pada moon, pada sisi emosional kalian. Kalian dapat ini di rumahnya si Pisces, di rumahnya Pisces buat Libra. Energinya adalah fokus pada sisi emosional kalian. Dan memang bicara tentang Cancer, energinya Cancer itu adalah moon. Moon itu adalah Cancer, gitu, sama. Dengan kalian diam, demi apa gitu? Kalian mencoba untuk membawa maju terus status kalian, ya, profesi kalian. Anyway, setelah itu di bulan Februari kalian dapat di Empress. Ini energi Venus. Venus kan energi Libra ya, atau Taurus, ya. Venus di bulan Februari itu konjang dengan Neptune di Pisces. Jadi apakah yang itu ada diskusi antara Venus sama Neptune. Neptune itu adalah visi, mimpi, idealnya, gitu kan. Si Venus itu tentang apa? Your value, ya. Apa yang bernilai? Tentang money, tentang relationship, tentang harmoni. Ya. Itu ada diskusi tuh antara si Venus dan Neptune. Apakah yang apakah yang kalian rasa? Bicara tentang moon, apa yang kalian rasa dan kalian lakukan di keseharian itu sudah sejalan dengan nilai-nilai yang kalian ingin bangun ke depannya, gitu. Nah, dan Jupiter direct, Jupiter direct ya di Gemini. Jadi kalian akan istilahnya mulai mungkin travel, ya. Kalian akan mengambil sikap lah, melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Kalau biasanya kalian ngasih, umpamanya, kali ini gue nggak mau ngasih. Kalau kalian biasanya apa ya, makan, kali nggak mau makan. Dengan kalian akan ambil sikap yang berbeda dari yang biasanya di bulan Februari. Dan bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri, gitu, ya. Di bulan Februari itu, karena Jupiter mulai direct di Gemini. Dan di saat kalian bisa melampaui kebiasaan-kebiasaan kalian, kalian akan apa namanya, mendapatkan berkah spiritual lah, kurang lebih gitu. Karena Jupiter itu planet of luck, planet keberuntungan. Keberuntungan di sini tergantung bagaimana persepsi kita sendiri apa yang disebut keberuntungan, ya. Jangan di saat gue ngomong planet keberuntungan bukan selalu tentang rezeki atau uang, ya. Apalagi di saat bicara Jupiter itu berkah spiritual, ya. Dan biasanya untuk bisa mendapatkan berkah spiritual itu bagaimana kita menghadapi batasan-batasan duniawi atau materi. Duniawi itu maksudnya apa sih? Hal-hal yang semuanya tentang duniawi lah. Peraturan-peraturan, norma-norma, etika. Nah, Saturn. Nah, dan Mars direct. Jadi, kalaupun di Empress Venus di sini,
mewakili adalah energinya si Taurus, ya. Ada hal-hal yang sifatnya pengorbanan di situ. Makanya dia berdiskusi nih, si Venus sama Neptune ya, berdiskusi. Pengorbanan-pengorbanan ini worth nggak sih gitu loh? Layak nggak sih? Selayaknya nggak sih? Gue ngelakuin pengorbanan nih. Itu istilahnya reflektifnya Libra di bulan Februari ya. Dan di bulan Maret kalian dapat The Star. The Star ini energinya Aquarius. Kalian akan menciptakan keharmonisan. Kalian mencoba untuk lebih fair sama diri kalian sendiri, lebih adil, mencoba menciptakan keharmonisan dari dalam diri kalian sendiri untuk diri kalian sendiri. Dan kalian akan memanifestasikan, ya, berangkat dari apa namanya, mindset dan pola pikir atau intelektual kalian, ya, untuk memanifestasikan. Dan di bulan Maret itu energinya agak heboh ya, karena ada energinya si apa namanya, lunar eclipse atau gerhana bulan di Virgo, yang mana gerhana itu energinya berdampak sampai 6 bulan ke depan. September ketemu lagi gerhana bulan ya. Jadi gerhana bulan kali ini ada di Virgo, artinya buat Libra ya, ini tentang alam bawah sadar kalian. Jadi alam bawah sadar kita tuh kan terbentuk dari bagaimana kita, apa yang sudah diajarin ke kita dari kecil, pengalaman-pengalaman kita, pemahaman-pemahaman kita, intelektualitas kita yang kita pelajari ya. Itu membentuk alam bawah sadar kita, dan itu juga yang menciptakan realitas kita. Sadarin atau enggak, karena alam bawah sadar itu udah menjadi seperti otomatis gitu. Ya kan? Jadi dengan energinya The Star di sini, kalian akan memanifestasikan perubahan-perubahan itu seperti yang kalian harapkan menjadi nyata. Kalau kalian PR di bulan Maret nih, kalau kalian bisa memfilter ya, alam bawah sadar kalian yang masih sesuai atau tidak ya, secara intelektual ya, perspektif yang mana yang masih sesuai. Ya. Jadi bahkan ini urusannya juga tentang hal-hal spiritual ya, mungkin agama, mungkin doktrin, mungkin dogma, jangan mungkin juga karma. Karena bicara tentang Virgo, energinya itu di rumah ke-12 buat kalian, hal-hal yang sifatnya tidak gelap, tidak kita ketahui, di luar kemampuan kita bernalar. Ya, alam bawah sadar, apalagi karma. Jadi karena dari situ adalah bagaimana kita menilai pun di situ, gitu lah. Juga sudah terbentuk kan, judgement kita. Dan Lilith itu bukan planet tapi asteroid, ya. Dia merepresentasikan sisi gelap emosi kita, sisi gelap dari emosional kita, yang selalu kita pendem, yang selalu kita tekan, ya, tidak kita ungkapkan dan sering kita abaikan, ya. Itu masuk ke Scorpio. Jadi kalian mulai di sini kalian juga mulai mengakui, ya, kalau mendem itu nggak bagus gitu loh. Pengorbanan itu layak nggak? Enggak. Saatnya kalian mulai menghargai diri kalian sendiri, walaupun itu menghargai kekurangan kita sendiri. Kurang lebih gitu ya. Dan tanggal 29 Maret solar eclipse, gerhana matahari di Aries. Aries untuk Libra itu di relationship.
atau partnership, mau itu personal atau profesional ya, ada sesuatu yang terungkap, yang selama ini terlihatnya bagaimana, ternyata bagaimana gitu ya. Dan bicara tentang matahari, di sini tentang ego dan yang punya kuasa atau yang punya power, akan terungkap bayangannya gitu loh, sisi gelapnya. Oke. Dan terakhir tanggal 30, terakhir maksudnya terakhir di bulan Maret ya, tanggal 30 Maret, Neptun akhirnya meninggalkan Pisces setelah 14 tahun ada di Pisces. Oke. Dia masuk ke Aries. Jadi kalian coba ingat-ingat ya, selama 14 tahun ini, dari sejak tahun 2010, karena sekarang gue baca 2024 ya, Desember. Jadi selama 14 tahun tuh dari 2010, kita punya visi apa sih? Kita punya mimpi apa sih? Gitu. Ada yang berubah kali ya, gitu. Karena dia akan masuk ke Aries. Jadi mimpi kalian kalau mungkin selama ini tentang pekerjaan, ya, atau bagaimana melayani, atau mungkin kesehatan, ya, itu yang selama 14 tahun ini kalian punya visi, itu lebih ke mengenai keseharian kalian. Nah, sampai 14 tahun ke depan nih, itu dia akan pindah masuk ke Aries, artinya lebih ke visi kalian tentang partnership atau relationship yang kayak gimana. Oke. Neptun di Aries. Nah, bulan April kalian dapat strength. Kalian diminta untuk lebih punya membangun kepercayaan diri dari dalam diri kalian sendiri, keyakinan yang kuat untuk bisa tampil menyuarakan apapun yang buat kalian itu tidak enak, tidak nyaman ya. Ini Lilith di Scorpio nih, ya kan? Kalian mulai mengekspresikan ya, mulai bersuara, mulai tampil. Ini energi Leo. Dan di bulan April Mars balik ke Leo. Ya. Mars balik ke Leo, ya kan? Artinya kalian akan mulai menyuarakan tentang tanggung jawab, ya kan? Bagaimana struktur gitu, bagaimana struktur berumah tangga atau keluarga, tradisi, tanggung jawab, disiplin, struktur berumah tangga atau keluarga itu yang solid kayak gimana ya. Kalian mulai menyuarakan itu di bulan April. Dan bagaimana untuk menjadi yang mungkin adil, fair, ya, balance, sehingga keharmonisan itu ada, tercipta. Kalian akan menyuarakan itu karena Libra bicara tentang Libra, ya kan? It's all about harmony, keharmonisan, ya kan? Dan keep moving forward, ya. Tetap maju terus. Oke. Di bulan April itu ada apa? Mercury direct dan Venus direct. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya. Jadi selama bulan Maret mereka si Venus sama si Mercury itu retrograde. Jadi kalian mencoba memilah-milah, mengerti sisi emosional kalian sendiri yang kalian selama ini belum bisa akui mungkin ya. Kalau nggak nyaman, kalau gua nggak suka itu nggak apa-apa, gitu. Nggak harus menerima dan nggak harus berkompromi. Nah, di bulan Mei kalian dapat Justice, energi Libra itu sendiri. Di bulan Mei, itu ada apa? Bulan Mei itu ada energi Pluto retrograde dan Saturn yang meninggalkan Pisces masuk ke Aries.
Ulala. Ya, kalian akan tetap maju, ya. Yakin kalau relationship ini bisa tetap dijalanin. Kalian punya keyakinan apapun masalah dan apapun masalahnya itu bisa gue hadapin. Keren, ya. Kalian bertanggung jawab dan komit dengan apapun relationshipnya. Gue sebel banget. Bulan Mei. Dan Pluto retrograde, jadi memang you can make it happen. Dan bicara dari bulan April sampai Juni kan ya, ada transformasi ya, atau pembaruan ya. Dan Pluto memang retrograde. Jadi Pluto kan di Aquarius. Yang mana buat Libra nih ya, kalian tetap yakin dengan keharmonisan yang kalian itu mampu lakukan dan ciptakan, wujudkan gitu. Entah itu tentang anak ya, tentang bagaimana kalian menginvestasikan diri kalian sendiri, waktu hidup kalian, hobi kalian, kreativitas kalian. Di bulan Mei. Plus Merkuri konjang Uranus. Ya. Yep. Uranus tuh energinya adalah pemberontakan. Uranus itu juga tentang keunikan diri kita. Keunikannya Libra apa sih ya? Keharmonisan itu sendiri loh. Bagaimana menciptakan, karena dia bersanding dengan si Merkuri, ya. Merkuri itu kan intelektual. Merkuri itu juga komunikasi dan perspektif. Jadi bagaimana untuk menciptakan keharmonisan gitu buat si Libra ini ya. Di bulan Juni kalian dapat The Moon. Energinya Cancer. Energinya Cancer. Di bulan Juni kalian akan banyak diam dan menjadi saksi aja deh, melihat semuanya itu terjadi ya terjadilah. Kalian cuman mengobservasi dan mencermati. Ya. Di bulan Juni itu ada Jupiter yang masuk ke Cancer, ya kan? Energi Cancer. Dia meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Jadi ini entah itu masalah, lagi-lagi ini masalah status, reputasi, ya, dan long term goal kalian, profesi, apalah. Kalian hanya menyibukkan diri aja sih dan mencermati apapun itu. Di bulan Juni itu juga ada Venus konjang Chiron. Chiron konjang di Chiron retrograde di Chiron nggak retrograde. Chiron ada di Aries dan Venus konjang, maksudnya konjungsi dengan Chiron di Aries. Itu bagaimana? Jadi bagaimana kalian melihat partnership atau relationship? Bagaimana kalian meng-value itu? Itu yang kalian cermati. Di bulan Juli kalian dapat The Wheel of Fortune, energinya si Jupiter, dan dimana ini di rumahnya Aries itu sendiri, dan buat kalian adalah relationship. Kalian akan melampaui batasan-batasan yang istilahnya limit kalian sendiri ya. Kalian akan coba lampaui itu. Ya, Jupiter ada di Cancer. Lagi-lagi nggak banyak yang terjadi di sini di bulan Juni ini. Kalian cuma hanya diam dan mencoba untuk menyesuaikan dan menyelaras diri aja sih dalam diam. Bulan Juli kalian dapat The Hangman. Ini energi Pisces. Secara emosional kalian tuh kayak nelongso gitu loh. Ini ada pengorbanan.
kalian mengorbankan sisi emosional kalian untuk ya udah deh, ini di rumah di mana kalian berbagi ya, jadi ya udahlah, lagi-lagi gitu, ya udahlah, ya mau gimana lagi gitu. Jadi ngalah lebih tepatnya, ya udahlah gitu. Di Juli itu energinya adalah Neptune retrograde, Uranus yang meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini. Ini nanti kalian juga akan pecah ya, Bo. Kalian akan pecah. Karena Uranus gitu loh, belot. Dia berontak, nggak terima. Kalau emang nggak sesuai, dia nggak terima. Gitu. Uranus di Gemini. Jadi ini di bulan Juli ini kalian ada konflik dari dalam tentang berkompromi atau tidak gitu. Masa gue harus ngalah lagi, nggak terima gue gitu, nggak mau gitu. Dan akhirnya Chiron retrograde di Aries. Healing lagi, healing lagi, healing lagi, healing lagi. Maksudnya di sini adalah memang di saat energi planet itu lagi retrograde, kita diminta untuk cek and recheck lagi tentang langkah yang kita ambil. Begitupun juga Neptune, Saturnus yang masuk pindah zodiak. Itu cuman kita dikasih icip doang tentang bagaimana masa depan. Di saat mereka fix di sana, kayak Neptune itu bakalan pindah di Aries selama 14 tahun. Ya kan? Itu bakalan lama. Jadi nanti bulan berikutnya nanti itu ada Neptune balik lagi ke Pisces. Begitupun juga Saturn, begitupun juga dengan Uranus, nanti dia balik lagi ke Taurus. Jadi itu artinya cuma untuk kita cek and recheck apakah kita sudah benar-benar siap untuk perubahan gitu. Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ngambil ini gimana gitu. Kalau kita melangkah ke sini ngambil jalan ini gimana, itu udah bisa kita icipin. Jadi gunakan waktu pertengahan tahun sampai akhir tahun. Jadi dari bulan Maret ya, dari bulan Maret sampai Oktober ya, itu coba kalau bisa sih bikin jurnal ya, bikin jurnal apa langkah yang kalian ambil, dan itu nanti di akhir tahun supaya kita bisa pakai lagi untuk melihat introspeksi dengan bagaimana sih kalau kita ngambil jalan ini gitu loh, ya kan, itu ada catatannya gitu loh ya. Anyway, kalian akan jengah dengan rasa ngalahnya kalian itu di bulan Juli. Demi apa gue berkorban mulu, kurang lebih gitu energinya ya di bulan Juli. Dan bulan Agustus, di bulan Agustus kalian dapat The Tower. Ini energi Mars atau enggak Uranus ya. Kan Uranus tadi udah meninggalkan Gemini. Nah, ini energi Uranus ya. By the way, kalaupun ini energi Mars ya, di bulan Agustus Marsnya itu ada di Libra. Kita bicara tentang Libra ya. Tindakan apa menurut kalian itu akan membuat kalian bisa menjaga keharmonisan, kurang lebih gitu. Tapi ini gue lebih ngerasain karena di Tower ini sesuatu yang sifatnya di luar dari kebiasaan kalian. Dan Uranus ada di Gemini, dan ini rumahnya Gemini buat kalian ya, buat Libra. Jadi kalian akan mulai ngambil sikap yang sifatnya tidak biasanya. Mungkin kalian udah nggak mau ngalah lagi ya kan. Di bulan Agustus kalian akan mungkin travel, mungkin pindah ya kan. Tiba-tiba itu bikin orang kaget lah kurang lebih ya. Agustus Mercury direct. Dan ini oke.
Dan lanjut kita ke bulan September. Wait. Juni, Juli, Agustus, September. Ya, September kan? September itu banyak banget energinya. Karena Saturn balik ke Aries. Lagi-lagi kalian mendem di masalah relationship. Kalian merasa bertanggung jawab dengan relationship kalian. Dalam keseharian mungkin juga ini kebiasaan-kebiasaan kalian itu sendiri ya. Kalian harus lihat lagi kalau emang kalian ingin move on ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang kalian perlu sadarin kalau kalian ingin menciptakan perubahan itu sendiri. Dan ada gerhana bulan di Pisces ya, coba kalian lihat lagi, ingat-ingat di bulan di bulan Maret ya, waktu ada gerhana bulan di Virgo ya, tentang alam bawah sadar kalian ya, kebiasaan kalian sehari-hari itu mungkin memang ada yang harus kalian akhiri gitu ya kan, ya entah itu cara berpikir kalian, alam bawah sadar kalian ya, dan itu juga yang akan menciptakan karma kita sendiri. Dan pada akhirnya ada solar eclipse, gerhana matahari di Virgo. Bagaimana kalian menilai dan penilaian kalian berdasarkan apa? Kalau kalian ingin selalu mencoba menyenangkan banyak pihak atau semua pihak, kalian akan kehilangan diri kalian sendiri. Itu matematis sih, ya kan? Karena fokus kalian kepada segala hal yang sifatnya eksternal, bukan internal. Karena prioritas kalian adalah yang di luar sana, bukan diri kalian. Jadi ya, kalau terus kalian, masa gue ngalah mulu? Ya, kan lo sendiri yang mau bikin orang lain seneng. Gitu. Di bulan Oktober kalian dapat The High Priestess. Ya kan? Kalian lebih in tune dengan intuisi kalian sendiri, kalian lebih peka, kalian lebih mencoba untuk menyelami sisi emosional kalian ya. Di bulan Oktober itu Pluto direct dan Neptune kembali ke Pisces. Yap, kalian lebih intuitif, karena intuisi kalian tajam, jadi kalian mencoba mencermati apapun. Apa sih yang kalian ingin bangun? Mimpi kalian apa sih? Kalian ingin dikenal yang kayak gimana sih? Di bulan Oktober, perubahan apa yang kalian sebenarnya inginkan? Dan di bulan November kalian dapat The World. Ini energinya Saturnus, ya kan? Saturnus balik ke Pisces. Masih sekitaran dalam kesehari-harian kalian. Tanggung jawab. Jadi rasa tanggung jawab itu jadi beban buat kalian. Masa gua mulu yang nanggung? Kok jadi main victim mentality? Karena fokusnya pada yang di luar, yang eksternal, bukan pada diri kita sendiri. Kenapa kita menuding orang lain? Dan di November itu ada apa sih? Uranus balik ke Taurus. Ini masalah ketergantungan lagi, ya kan? Masalah, ya habis dianya gini loh, ya. Jadi nyalain orang deh, gitu.
Jadi karena ketergantungan itu kita menjadi victim karena kita yang berkorban seakan-akan gitu ya. Seakan-akan ya, Cin. Karena kalian ngerasa itu tanggung jawab kalian loh. Nggak gitu. Selebihnya nggak ada yang signifikan sih di energi di bulan November ya. Ya, dicek aja nanti bacaan bulanannya kan. Yang jelas video ini bisa kalian save dan kalian nonton per bulannya, disesuaikan atau gimana ya kan. Anyway, di bulan Desember kalian dapat judgment. Bagaimana kita menilai? Berdasarkan apa? Alam bawah sadar kita, bagaimana kita didoktrin, bagaimana berdasarkan dogma, berdasarkan apa? Bagaimana kita diajarkan, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan trauma, berdasarkan apa? Ini energi Pluto ya. Dan Pluto ada di Aquarius. Di rumah Aquarius untuk Libra, ada apa? Ada Libra. Bagaimana kalian ingin menyenangkan orang banyak, semua pihak, menciptakan keharmonisan. Tapi keharmonisan diri sendiri nggak ada. Selalu jadi korban, yang selalu ngalah. AIDS, ya kan? Jadi keseimbangan atau keadilan itu sebelum kita menuntut kepada orang lain, bisa nggak kita nuntut pada diri kita sendiri? Dan di bulan Desember itu energinya Lilith masuk ke Sagittarius. Lilith itu yang tadi loh, sisi gelap dari emosional kita yang selalu kita coba tekan terus, ya kan? Yang kita selalu coba pendem, ya? Yang terus kita bilangnya kita ngalah, ya. Wait, gitu. Nah, Lilith di Sagittarius untuk Libra itu adalah nih, the star ya, ada the star. Ini apa energi Aquarius juga? Ngefilter mindset kita sendiri, perspektif kita sendiri untuk bisa memanifestasikan harapan kita menjadi lebih nyata. Ya. Tapi difilter dulu dengan mindset yang sesuai. Oke, langsung ke overall. Nah, overall, kalian dapat apa? The Temperance. The Temperance ini energi Sagittarius. Mungkin bicara tentang kebebasan, ya kan? Tapi Temperance ini juga masalah kesabaran. Kita dalam berproses, menyadari kebiasaan-kebiasaan lama kita. Apa yang perlu kita tinggalkan, bersabar dalam proses kita untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan lama kita atau bagaimana kita menilai. Sehingga kebebasan itu tercipta, bukan diberikan, tapi mendapatkan kebebasan dari cara berpikir. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu di 2025.